Dua Raja-Raja pasal 25. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya, menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan, tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bokor-bokor pengiraman.
baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefania, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mizpah, yaitu Ismail bin Netania, Yonatan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yazanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7, datanglah Ismail bin Natanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mizpah. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Yoyakin dikasihani,
Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Satu Tawarikh. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusala, Lamech, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah Seba dan Dedan. Kush memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Neftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal dari orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgazi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asur, Arpaksad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter, dan Mesech. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, namanya yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, Yera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah. Abram itulah Abraham. Keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak
dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Kedma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Keturah, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Hanok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Keturunan Esau. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nafat, Zera, Shama, dan Miza. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Eshban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zawan, dan Yakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dan dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awid. Setelah Hadad mati, Samla dari Masrekah menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum
Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Pasal 2. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Sela, 3 orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Chelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot dari Azubah, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesher, Sobab, dan Ardon. Sesudah Azubah mati, Kaleb mengawini Efrat, yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Bezaleel. Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan ini itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead.
Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hezron, ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Ashur, bapa Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung Buna, Oren, Ozam, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain, bernama Atara. Dialah ibu Onan. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahdan dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim. Seled mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azaria. Azaria memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Yekamia, dan Yekamia memperanakkan Elisama. Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Marsa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapua, Kerem, dan Sema. Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekam memperanakkan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur. Eva gundik Kaleb melahirkan Haran, Moza, dan Gazez. Haran memperanakkan Gazez. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundik Kaleb yakni maka melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Mahbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yarim, Salma, bapa Betlehem, dan Haref, bapa Bet Gader.
Sobal, bapa Kiryat Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe, dan setengah orang Menuhot, dan kaum-kaum Kiryat Yearim ialah orang Yetri, orang Putih, orang Sumati, dan orang Misrai. Dan mereka inilah berasal dari orang Zora dan orang Estaol. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot, Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori, dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rechab.